Saya Tanpa Jalimat, Om Swastiastu. Selamat pagi dokter, perkenalkan kembali saya Ika Andra Pratama akan mempresentasikan resusitasi cairan dengan tema resusitasi cairan. Baik untuk pendahuluannya di mana eh, evolusi paradigma resusitasi cairan. Nah, terapi cairan intravena atau terapi resusitasi ini salah satu intervensi yang paling sering digunakan dalam praktik klinis dari instalasi gawat darurat sampai dengan instalasi di ruang operasi. Nah, untuk paradigma resusitasi cairan ini adalah pemberian cairan dalam jumlah awalnya itu adalah pemberian cairan dalam jumlah besar dan cepat menuju pendekatan yang terukur dan individualis. Di mana paradigma lama ini eh, sedikit bergeser dari yang awalnya dikatakan adalah pemberian cairan yang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang cepat untuk mencapai tekanan darah yang dikatakan aman, tetapi dengan bukti-bukti klinis terbaru dan juga penelitian-penelitian terbaru serta pemahaman fisiologis tentang peran glukokalix endotel yang berkembang, maka secara ini tidak hanya tentang untuk mencapai titik aman dalam tekanan darah, tapi juga untuk mengontrol keseimbangan antara koreksi hipovolemia dan pencegahan dari overload cairan itu sendiri. Baik, sebelum kita lanjut ke resistasi cairannya, adapun kita perlu mengetahui fisiologi dari cairan di dalam tubuh manusia. Di mana untuk fisiologi dalam tubuh manusia itu pada orang dewasa sehat total cairan dalam tubuh sekitar 60% dari berat badan. Di mana dari 60% tersebut 2/3-nya berada di kompartemen intraseluler, sedangkan sepertiganya di kompartemen ekstraseluler. Nah, biasanya untuk kompartemen intraseluler ini terjadi dari cairan intrastisial dan juga cairan intravaskular. Nah, kemudian bagaimana respon terhadap adanya hipovolemia dan shock dari tubuh kita itu sendiri? Nah, di mana jika terjadi penurunan dari intravaskuler itu akan menuju bagian refleks dari saraf simpatis seperti parasimpatis seperti adanya takikardi, vasokonstriksi perifer dan meningkatkan kontraksi. Kemudian bisa juga terjadi transkapilari refill di mana pemindahan cairan dari intrastisium ke kapiler sebagai upaya spontan mengembalikan volume dari intravaskuler. Nah, pada shock berat, khususnya bila terjadi kerusakan glikokalix dan peningkatan permeabilitas kapiler, maka trans transkapilari refill ini menjadi tak efektif dan justru filtrasi cairan ke intrastisium itu meningkat dan memperburuk adanya hipotensi dan edema pada jaringan. Nah, kemudian adapun tujuan dan prinsip dari resusitasi cairan itu sendiri adalah mengembalikan efektif circulating volume sehingga perfusi jaringan dan pengantaran oksigen itu kembali adekuat serta mencegah adanya progresivitas disfungsi organ dan menurunkan mortalitas. Nah, untuk kriteria yang dicapai dari resusitasi cairan itu sendiri adalah MAP yang lebih dari 65 mmHg, yaitu MAP itu sendiri adalah tekanan arterial rata sebagai target hemodinamik dasar, kemudian produksi urin sebagai indikator produksi ginjal yang normal, di mana produksi urin itu adalah lebih dari atau sama dengan 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Zatnya ada status mental, di mana uh, adanya perubahan dari kesadaran dan kemudian adanya penurunan laktat atau uh, normalisasi laktat secara bertahap. Nah, untuk kemudian ada pun juga dari
kajian terbaru, adapun model Rossi sebagai pendekatan berbasis fase, di mana ini adalah langkah-langkah setelah dari mulai awal resusitasi hingga stabilitas dan evakuasinya. Nah, di mana saat metode Rossi ini digunakan saat cairan intravena itu digunakan sebagai obat dan juga disesuaikan dengan fase penyakitnya. Yang pertama adalah fase resusitasi, fase R-nya itu penyelamatan nyawa dengan keseimbangan cairan, kemudian optimalisasi menargetkan perkusi organ dengan keseimbangan mendekati netral, kemudian stabilisasi mempertahankan homeostatis dan juga evakuasi. Itu menurun apabila terdapat kelebihan cairan itu bisa diturunkan dan agar tercapai euvolemia. Nah, kemudian adapun jenis cairan resusitasi yang digunakan itu menjadi dua kelompok, yaitu kristaloid dan koloid. Nah, untuk kristaloidnya dapat berupa kristaloid hipotonik, kristaloid isotonik, eh, kristaloid hipertonik, dan juga untuk koloidnya ada koloid sintetik dan koloid alami. Nah, selain kristaloid dan koloid, ada juga produk darah yang nanti di ketiganya akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk kristaloid merupakan cairan lini pertama saat melakukan resusitasi cairan, di mana untuk karakteristik dari kristaloid itu sendiri adalah mengapa karakteristik ini merupakan yang pertama, karena yang paling kesediaan yang luas, biaya rendah, dan juga keamanannya yang lebih baik dibandingkan yang lain. Di mana untuk dari sekitar 20-50% volume kristaloid isotonik yang diberikan itu akan bertahan di intravaskuler, dan sedangkan sisanya akan berpindah ke interstisial. Dan karena hal inilah saat melakukan prestasi dengan cairan kristaloid ini menggunakan teknik 3:1. Adapun cairan di antara cairan kristaloid yang paling bagus untuk digunakan adalah Valence kristaloid, di mana untuk Valence kristaloid ini telah diuji dengan um, dibandingkan dengan penggunaan NaCl. Jadi yang paling bagus untuk kesehatan pasiennya itu adalah Valence kristaloid. Kemudian untuk koloid, di mana untuk koloid ini dibandingkan dengan kristaloid itu penggunaannya yang terbatas karena yang pertama risiko yang tinggi. Nah, risiko yang tinggi itu karena koloid ini bermolekul besar dan relatif tertahan di ruang intravaskuler, sehingga secara teoritis mampu memberikan ekspansi volume plasma yang lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan kristaloid. Nah, dan juga dari uji-uji yang telah dilakukan banyak eh, apa namanya dikaitkan dengan adanya peningkatan mortalitas apabila menggunakan koloid sintetik dibandingkan dengan menggunakan kristaloid. Oleh karena itu eh, penggunaan penggunaan koloid ini lebih dibatasi di untuk resusitasi cairan. Nah, untuk albumin ini itu lebih selektif, dia memang tidak menurunkan mortalitas secara keseluruhan dibanding dengan kristaloid, tapi lebih aman digunakan dibandingkan dengan koloid yang sintetiknya. Ada selain dengan selain kristaloid dan koloid, ada pun juga biasanya kita menggunakan darah dan produk darah. Nah, dalam dalam pendarahan yang masif itu pemberian cairan kristaloid atau cairan koloid itu tidak akan mampu memperbaiki dari kualitas hidup pasien, karena uh, kristaloid tidak mampu menggantikan fungsi dari hemoglobin untuk mengikat oksigen. Jadi saat pendarahan masif uh, yang perlu digantikan adalah produk-produk darahnya seperti bisa jadi hemoglobinnya atau dan juga komponen-komponen darah yang lainnya. Nah, untuk pemberian komponen darah ini itu dengan perbandingan 1:1 antara plasma darah, trombosit dan sel darah merah itu eh, harus sama perbandingannya. Dan inilah yang dinamakan dengan balance resuscitation. Nah, namun dari transfusi darah ini itu ada beberapa resikonya seperti reaksi transfusi akut dan juga resiko terjadinya infeksi.
Untuk strategi resusitasinya itu bisa ada dari eh, pendekatan secara agresif dan pendekatan secara konservatif. Nah, untuk pemberian secara agresif ini, pemberian bolus cairan dalam volume besar dan cepat dengan target tekanan darah dan sirkuit tertentu, namun berisiko meningkatkan kelebihan cairan kumulatif edema paru dan lebih lama dirawat di ICU. Nah, yang lebih aman lah dengan konservatif, cairan yang sedikit namun berulang dan diberikan respon hemodinamik. Manfaatnya juga mengurangi akumulasi cairan positif yang berlebihan. Jadi diberikan sedikit, kemudian dipantau, apabila belum membaik diberikan lagi uh, uh, sambil memantau dari kondisi terkini dari pasien. Kemudian ada rasio pemberian cairan 3:1, di mana dari konsep klasik ini, prinsip 3:1 itu biasanya setiap 3 ml kristal isotonik itu diberikan kepada pasien yang kehilangan 1 ml darah, dengan asumsi bahwa sebagian besar cairan itu akan pindah ke ruang interstisial. Nah, di mana untuk konsep ini telah diadopsi dalam protokol ATLS juga, namun ada keterbatasan dan risikonya, yaitu bahwa dengan penerapan rasio pemberian cairan 3:1 ini, itu biasanya pemberiannya itu biasanya dalam jumlah yang besar dan juga dapat meningkatkan apa namanya, edem jaringan, peningkatan tekanan intraabdomen dan gangguan koagulasi. Karena terutama pada eh, pendarahan-pendarahan yang masif. Jadi eh, eh, untuk pemberian cairan dengan rasio 3:1 ini tidak dilakukan apabila pasien mengalami pendarahan masif. Nah, untuk pendarahan masif biasanya dilakukan adalah damage control resuscitation. Damage control resuscitation di mana pada damage control resuscitation ini itu adalah bertujuan untuk bertahan kehidupan sambil menghindari hipotermi, koagulopati, dan asidosis. Hanya di sini dengan cegah hipotermia, koreksi koagulopati dengan pemberian transfusi darah balance resuscitation atau 1:1, serta adanya batasi asidosis dengan membatasi pemberian kristaloid dengan uh, menggunakan balance resuscitation itu sendiri. Dan juga untuk target dari demi control resuscitation ini adalah tekanan sistoliknya itu mencapai 80 sampai 90 mmHg. Nah, berbeda halnya dengan resusitasi perdarahan perdarahan resusitasi cairan pada pasien sepsik dan shock sepsis itu juga memiliki tindakan yang sedikit berbeda, di mana untuk pada pasien septik dan shock sepsis ini biasanya akan dilakukan dengan bolus kristaloid dalam volume yang terukur dengan preferensi itu balance kristaroid. Kemudian di evaluasi responnya seperti di, evaluasi dari MAPC itu sendiri, perfusi perifer, output urinnya, dan juga penurunan laktatnya. Kemudian bila hipotensi atau hiperperfusi present itu uh, mulai atau tingkat meningkatkan neuroferifen, itu biasanya jangan menambahkan dari cairan itu sendiri. Kan untuk biasanya untuk dari uh, cairan itu sendiri juga memperhatikan dari kondisi jantung pasien, status ginjal, dan juga kongestinya. Untuk strategi biasanya apa namanya, dalam strategi ini biasanya memberikan volume cairan kumulatif lebih rendah dan mengandalkan vasopresor lebih rendah, tidak meningkatkan mortalitas. Kemudian resusitasi pada pendarahan masif seperti yang saya katakan tadi, biasanya menggunakan damage control resuscitation dengan pembatasan pemberian kristaloid agar menghindari asidosis, dan juga untuk mengatasi koagulopatinya itu
diberikan balance cairan, balance infusion dengan masif transfusion protokol itu rasio 1:1:1 dalam plasma darah, darah merah dan juga trombositnya. Untuk syaratnya kontrol pendarahan dengan demi kontrol surgery atau intervensi radiologi untuk hemostatis defisitnya. Kemudian resusitasi pada luka bakar, biasanya pada resusitasi luka bakar itu biasanya menggunakan rumus Parkland, di mana 4 ml dikali per kilogram berat badan dikali luas dari permukaan luka bakarnya itu sendiri. Nah, di mana untuk setelah didapatkan hasil berapa cairan yang diperlukan akan dibagi menjadi eh, dua dua waktu. Yang pertama 8 jam pertama itu diberikan 50% dari volume total yang dibutuhkan, kemudian 16 jam berikutnya 50%, 50%-nya lah, 50% berikutnya. Nah, dan juga biasanya kesalahan dalam pemberian restitusi cairan pada pasien luka bakar ini bisa menimbulkan fenomena fluid creep. Kemudian restitusi cairan perioperatif, di mana resusitasi cairan perioperatif itu adalah resusitasi cairan sebelum operasi, saat operasi, dan setelah operasi. Di mana terapi cairan eh, saat perioperatif ini mempengaruhi stabilitas hemodinamik intraoperatif dan juga akan mempengaruhi pemulihannya nanti, di mana dalam praoperatif biasanya pembatasan atau puasa di mana eh, kemudian pada intraoperasi itu diberikan pemantauan hemodinamik dinamis dengan goal direct blood therapy, kemudian pasca operasi cara intravenal dikurangi dan dihentikan sedini mungkin dengan memberikan asupan oral yang adekuat. Kemudian bagaimana cara menilai dari respon dari resi cairan? Biasanya penilaian respon di cairan ini bertujuan apakah pemberian cairan tambahan akan meningkatkan volume atau cardiac output secara bermakna. Jadi uh, dikatakan uh, pasien-pasien biasakan berhasil apabila itu tidak menimbulkan fluid overload. Jadi biasanya dari hanya sekitar 50% pasien itu dengan hipotensi dan hiperperfusi yang responsif terhadap pemberian bolus cairan itu sendiri. Nah, untuk parameter klinis dan biokimia sederhananya, biasanya kita lihat dari tekanan arteri atau MAP-nya, kemudian frekuensi nadi, tekanan nadi, kemudian dari diuresisnya bagaimana output urinnya, kemudian dari perfusi cairannya banyak waktu pengisian kapiler, suhu ekstremitasnya, dan juga tingkat kesadarannya. Itu yang dinilai apakah dari RS cairan ini dikatakan berhasil atau tidak. Kemudian juga ada parameter statis seperti tekanan vena sentral dan juga tekanan okulsi arteri pulmonalis. Biasanya ini dilakukan pada pasien-pasien di ruang resus atau ICU. Kemudian juga ada indeks dinamis, di mana indeks dinamis itu sendiri eh, berupa pulse pressure variation dan stroke volume variation yang memanfaatkan perubahan cyclic preload dan juga stroke volume selama ventilasi mekanik dan volume tidak yang cukup besar. Nah, prasyaratnya itu dari irama sinusnya bagaimana, ventilasi terkendali, kemudian ada ventilasi yang terkendali tanpa napas spontan dan volume tidak yang adekuat. Kemudian ada juga ultrasonografi dan penilaian multimodular. Biasanya untuk penilaian ultrasonografi itu uh, biasanya dilakukan di samping tempat atau posisi pasien berbaring dan juga memungkinkan penilaian non invasif terhadap status volume dan fluid
fluid responsifnya, di mana untuk yang dinilai adalah eh, variabel diameter vena cava inferior, kemudian yang nilai juga velocity time integral, dan juga long ultrasonnya gimana. Nah, untuk pendekatan multinodulan ini biasanya pendekatan yang menggabungkan semua indeks yang telah saya jelaskan tadi dengan eh, dengan menggunakan ultrasonografi juga, dan juga eh, dengan penggunaan cairan dengan eh, pendekatan yang menggabungkan indeks dinamis dan ultrason, di mana dengan melihat tanda perkusi jaringan dan dari praktik klinisnya. Kemudian untuk komplikasi dari resusitasi cairan itu sendiri sudah pasti adalah fluid overload dan juga disfungsi organ, di mana untuk biasanya paling parah itu dapat menyebabkan kematian dan juga bisa menyebabkan acute kidney injury. Dan juga untuk ambang kritisnya adalah apabila eh, kumulatif fluid balance-nya itu melebihi 5-10% berat badan dalam perawatan di ICU, di mana untuk mekanisme komplikasinya itu dapat terjadi edema interstisial paru, kemudian penurunan fungsi paru, dan peningkatan ekstravaskular di lung water dan yang akan menyebabkan ARDS. Kemudian juga dapat terjadi peningkatan tekanan intraabdominal yang akan menyebabkan abdominal compartment syndrome dan juga gangguan perfusi renal. Kemudian juga dapat menyebabkan adanya kongestif vena sistemik yang kemudian menurunkan filtrasi glomerulus dan peningkatan tekanan vena ginjal dan memperburuk fungsi ginjal. Untuk terkait dengan komplikasi terkait dengan jenis cairan yang digunakan dari pemberian NaCl biasanya dapat memberikan komplikasi berupa asidosis metabolik hiperkloremik, menjadi kepenuhan aliran darah ke ginjal, dan juga eh, peningkatan kebutuhan terapi mengganti ginjal dibandingkan dengan balance steroid. Kemudian untuk pemberian HES itu peningkatan risiko akut ginjal injury juga. Kemudian untuk gelatin dan dextratan itu reaksi anafilaktoid dan juga gangguan hemostatis. Untuk produk darah seperti yang saya katakan tadi, reaksi transfusi akut, dan juga biasanya ini merupakan protokol ketat transfusi darah dan pemantauan kognitif. Kemudian untuk kondisi khusus pada pasien misal gagal jantung, penyakit ginjal kronik, penyakit hati kronik, dan geriatri ARS dan obesitas itu juga perlu diperhatikan dari pemberian resistaran itu sendiri, di mana uh, untuk penyakit gagal jantung itu memiliki toleransi terhadap penambahan cairan itu sangat sempit, jadi sehingga pemantauan ketat dalam quick responsiveness-nya dan tanda kongestinya. Kemudian dulu penyakit ginjal, karena penyakit ginjal kronik, karena kemampuan ekspresi cairan yang terganggu, jadi dan penambahan saat menambahan terapi cairan dan penambahan cairan yang berlebih itu sangat banyak, eh, itu dapat lebih mengganggu lagi dari kondisi ginjalnya itu sendiri. Jadi untuk strateginya itu perlu pemantauan yang lebih ketat juga. Kemudian untuk dari penyakit hati kronik, di mana dalam penyakit hati kronik itu seperti dapat terjadi hipoalbuminaria, vaskulitis, dan juga kongestif vena itu mempersulit interpretasi parameter hemodinamiknya. Jadi dibutuhkan pendekatan yang multimodular seperti yang kayak saya gunakan tadi, yang dengan ultrasonografi dan penilaian klinis yang perlu dilakukan. Kemudian untuk geriatri dan ARDS itu perbedaan strategi cairan ini cenderung lebih restriktif dengan pemantauan ketat terhadap saturasi oksigen, fungsi paru, dan juga tanda-tanda dari kongesti itu sendiri. Nah, setelah pemberian terapi cairan, restitusi cairan, kemudian akan diberikan uh, akan ada namanya fase desresusitasi dan juga dekongesti, di mana dalam fase ini diberikan pembatasan cairan dan juga diberikan terapi diuretik agar
fluid responsiveness-nya itu bagus dan juga tidak ada penumpukan cairan atau tidak jadi edema di jaringan. Baik, untuk kesimpulannya, jadi untuk resist cairan itu merupakan komponen dalam tata laksana shock, di mana keberhasilan itu ditentukan untuk mengatasi dari eh, asidos, hipotermia, asid koagulasi, dan juga asidosisnya. Kemudian juga untuk biasanya dalam pemberian kristal cairan itu sendiri, kristalit merupakan lini pertamanya, dan juga untuk pada massive bleeding itu diberikan balance saturation dengan uh, komponen darah 1:1:1. Dan juga dalam prinsip kunci modernnya itu setiap individu memiliki eh, kondisi yang berbeda, kemudian eh, dan juga pentingnya deresuscitation atau fase pengurangan kelebihan cairan setelah shock atau kondisi kurang cairan itu teratasi, dan juga pendekatan yang terstruktur dan juga koresi dari